guys, hari ini aku mau bikin steak. Nah, ini aku udah nyiapin dagingnya. Ini tuh daging tenderloin dan sekitar setengah kilo. Aku udah iris-iris tipis biar nanti dagingnya empuk. Makanya dagingnya aku iris tipis itu sekitar setebal segini. Tuh, kalian bisa lihat. Gedenya segini, terus tebalnya segini. Nah, biar bumbunya meresap juga ke dagingnya, makanya aku iris dagingnya lebih tipis. Nah, bumbu-bumbunya untuk bikin steak itu apa aja? Yang pertama, aku punya bawang putih. Tuh. Ini bawang putih halus. Untuk banyaknya itu bisa disesuaikan aja berdasarkan si dagingnya. Kalau setengah kilo, kira-kira aku pakainya segini. Tuh. Kalian bisa lihat. Terus aku punya lada putih. Nah, lada putih ini terserah kalian mau pakai merek apa aja. Di sini aku pakai merek kupu-kupu. Tuh. Terus aku pakai garam. Untuk garamnya ini aku pakai garam Himalaya. Terus aku pakai bubuk lada hitam. Tuh. Kalian bisa pakai bubuk lada hitam merek apa aja. Nah, ini bumbu-bumbunya. Terus ini ada minyak goreng, ini minyak kelapa. Kalau seandainya kalian punya minyak olive oil, itu akan lebih bagus lagi untuk si dagingnya. Tapi aku nggak punya, jadi aku punya minyak goreng itu minyak kelapa. Ini tuh aku pakai untuk meratakan si bumbunya nanti. Untuk menggorengnya aku juga menggunakan si minyak kelapa nanti. Terus untuk saus barbeque-nya itu aku pakai saus barbeque dari Del Monte seperti ini tuh. Ini tuh sausnya enak banget. Nggak dimasak aja langsung makan seperti ini dengan sticknya nanti itu udah enak banget. Tapi di sini aku akan masak sausnya ini, menumis sausnya ini tuh menggunakan si bawang bombay. Ini dia bawang bombaynya. Nah, kira-kira nanti aku akan pakai bawang bombaynya sekitar 3 buah seperti ini tuh. Nah, nanti kita akan tumis si saus barbeque-nya menggunakan bawang bombay. Tapi sekarang aku akan membumbuin dulu si dagingnya. Itu pertama kali aku akan pakai bawang putih tadi. Kita akan ratakan seperti ini. Nah, aku akan contohkan di satu daging dulu. Terus aku tambahkan si lada hitam. Oke. Kita tambahkan garam. Nah, ini tuh hasilnya enak banget ya, walaupun steak rumahan tapi rasanya rasa steak restoran. Nah, seperti ini. Habis dibumbuin aku tuang sedikit minyak gorengnya. Nah, setelah itu baru kita ratakan biar ini gampang. Makanya biar gampang diratakan, makanya aku pakai si minyaknya. Oke, seperti ini. Nah, setelah kita ratakan seperti ini, kita balik, kita akan meratakan bagian belakang. Kita akan kasih bagian belakang sama aku kasih bawang putih. Kita ratakan, terus aku tuang si bubuk lada hitam. Terus aku tuang garam. Terus kita tuang bubuk lada putih. Oke, cukup. Kita tambahkan sedikit minyak goreng. Dan kita oles lagi. Biasanya aku akan pijit-pijit dagingnya seperti ini biar nanti si bumbu-bumbunya meresap. Nah. Simple banget, tapi nanti ini hasilnya akan luar biasa. Cara bikinnya simple banget ya. Tuh. Nah, udah selesai. Aku akan menyiapkan semuanya dulu, nanti aku akan kembali lagi.
Oke, selesai. Ini aku udah selesai ngetusuk dagingnya pakai garpu, dan ini akan kita diamkan selama 4 jam. Sekarang itu jam 12. Oh, sorry. Nah, sekarang itu jam 12. Karena sekarang bulan puasa, makanya aku ngediaminnya selama 4 jam. Tapi kalau hari biasa itu aku ngediaminnya cukup minimal 30 menit atau 1 jam, itu udah cukup. Dan bumbunya udah ngeresap semua ke dalam daging, dagingnya udah siap untuk kita proses lagi. Udah siap untuk kita masak lagi. Oke, sekarang kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu sampai nanti jam 4 sore baru kita masak. Nah, ini untuk dagingnya kita simpan dulu di dalam kulkas. Oke, sekarang sudah jam 4 tuh. Nah, sekarang aku akan mulai masaknya. Tapi ini si dagingnya tadi kan dimasukkan ke kulkas, jadi dia agak beku sedikit. Tuh kalian bisa lihat bagian sini tuh lemak-lemaknya agak beku sedikit. Dan ini dingin, kita akan tunggu dulu dagingnya jadi suhu ruangan. Untuk selama menunggu si daging, jadi kita akan proses dulu yang lain. Aku akan potong si bawang bombay, terus aku juga akan menggoreng si kentang beku ini. Tuh, aku pakai karbonya tuh kentang beku. Terus untuk sayurannya aku juga pakai sayuran beku yang seperti ini. Nah, biar nggak repot-repot bikin sayur sendiri, jadi aku beli sayur beku aja sama kentangnya. Oke, kita akan siapkan bahannya dulu. Oke, sekarang aku akan mulai masak sausnya. Ini aku udah panasin minyak. Tuh, kita akan tumis si bawang bombaynya dulu. Kita tumis. Nah, ini bawang bombaynya udah layu. Tuh, kita bisa lihat dia seperti ini. Tuh. Saat udah layu seperti ini, baru kita tambahkan saus barbeque-nya. Di sini aku pakai sausnya lebih kurang itu setengah. Aku akan pakai setengah. Cukup. Kita aduk lagi. Lalu aku akan tambah sedikit air agar sausnya nggak terlalu kental. Buat penambahan airnya kita kira-kira aja ya. Nah, ini sausnya udah jadi, udah mateng. Kita akan masak dagingnya lagi. Oke, sekarang kita akan mulai masak steaknya. Nah, ini wajannya udah aku panasin. Udah aku kasih minyak juga. Minyaknya nggak usah terlalu banyak. Dan di sini aku punya saus barbeque yang udah aku campur dengan air. Ini saus barbeque yang belum dimasak. Nanti pas masak si dagingnya, kita akan kasih saus barbeque-nya. Kita masukin. Oke. Nah, untuk saus barbeque ini kita masukkan waktu si dagingnya udah setengah mateng ya. Sekarang kita akan tutup dulu. Nah, untuk yang tidak punya teflon kayak gini, kalian bisa masaknya pakai teflon biasa. Karena aku udah pernah coba itu pakai teflon biasa dan hasilnya sama aja. Bisa bikin masak merata. Kuncinya teflonnya harus benar-benar panas. Terus apinya kecil aja biar matangnya merata begitu. Nah, aku akan tambahkan. Kita masaknya lebih kurang itu 10 menit, lebih
10 menit lebih. Jadi setelah 5 menit nanti kita akan balik dagingnya, terus kita masak sisi sebelahnya lagi. Nah, ini steaknya udah matang, aku akan angkat. Sekarang kita lanjut masak steak kedua. Nah, kenapa ini aku bersihkan wajannya? Karena pengalaman kemarin itu wajannya setelah memasak steak trip pertama, pas steak trip kedua langsung aku taruh dan hasilnya dia gosong. Sebenarnya bukan steaknya yang gosong, tapi karena minyak penggorengnya yang gosong. Jadi alhasil dia agak sedikit pahit-pahit gitu. Jadi sekarang makanya wajan keduanya untuk trip keduanya wajannya aku bersihkan. Nah, kita tunggu minyaknya panas dulu. Baru kita masukkan daging trip kedua. Kita mulai masukkan dagingnya, ini trip kedua. Oke, ini steaknya udah jadi, tuh lihat ya. Nah, menggoda banget. Steak rumahan tapi seperti steak di restoran. Tuh, kita akan coba potong. Nah, dia empuk banget tuh. Kita akan cocok. Lezat banget. Oke guys, itu tadi bagaimana cara bikin steak. Gampang banget, mudah banget. Bumbunya gampang banget dan dapat hasil seperti ini. Rasa steak di restoran. Nah, bagi bunda-bunda yang mau bikin steak, boleh dicoba. Caranya itu gampang banget. Dan kalau menurut kalian video ini bagus, jangan lupa kalian klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton videoku.